Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Afriansyah dari kelompok 1. Pada kesempatan ini, saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan analisis mengenai mengapa Indonesia pada akhirnya bersedia untuk melepaskan Timor Timur sebagai negara yang merdeka pada tahun 1999. Penjelasan ini kami susun berdasarkan artikel yang telah diberikan, yaitu karya dari Sigit S. Nugroho yang ditulis pada tahun 2021, yang mengkaji bagaimana respons internasional, khususnya Amerika Serikat, mendorong perubahan kebijakan Indonesia. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan faktor domestik, faktor eksternal, dinamika politik, hingga tekanan internasional yang memengaruhi keputusan Indonesia dalam melepaskan Timor Timur. Nama saya Cipta Kansabal Filian. Di sini saya akan menjelaskan kondisi politik Indonesia pasca reformasi. Faktor pertamanya yaitu kondisi politik Indonesia setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Pada masa ini, Indonesia sedang berada dalam fase reformasi besar-besaran. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie berusaha memperbaiki citra Indonesia di mata internasional, memperkuat demokrasi, dan menghentikan praktik-praktik otoriter era sebelumnya. Dalam konteks ini, mempertahankan Timur Timur yang dianggap sebagai wilayah penuh konflik dan pelanggaran HAM justru menghambat agenda reformasi. Karenanya, membuka opsi referendum dipandang sebagai bagian dari upaya Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap demokratisasi. Terima kasih. Saya Rian Sori Rais. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik berkepanjangan dan beban keamanan. Faktor kedua adalah beban keamanan yang ditanggung Indonesia selama puluhan tahun, seperti konflik bersenjata, pemberontakan, dan pelanggaran HAM yang terus terjadi secara berulang. Keadaan ini membebani Indonesia baik secara militer maupun secara ekonomi. Di tengah proses reformasi dan krisis ekonomi nasional, mempertahankan wilayah yang terus berkonflik justru akan menjadi semakin berat. Oleh karena itu, melepas Timor Timur mulai dilihat sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban tekanan terhadap pemerintah. Perkenalkan, saya Amalia Zahra Raflan dari Selandaye. Di sini saya akan membacakan poin 4 mengenai hasil referendum Timor Timur pada tahun 1999, di mana Indonesia bersedia melepaskan Timor Timur pada tahun 1999 karena perubahan politik domestik setelah jatuhnya Soeharto dan tekanan internasional yang sangat besar. Presiden B.J. Habibie menawarkan referendum yang menghasilkan keputusan mayoritas untuk merdeka. Setelah kekerasan pecah, Amerika Serikat dan negara-negara lain memberikan ancaman sanksi militer dan ekonomi yang masif. Menghadapi risiko kehancuran politik dan ekonomi, Indonesia terpaksa mengizinkan pasukan perdamaian PBB masuk dan akhirnya mengakui kemerdekaan Timor Timur. Terima kasih. Kekerasan pasca referendum dan sorotan internasional. Setelah referendum, terjadi kekerasan besar-besaran yang dilakukan milisi pro-Indonesia dan sebagian oknum militer. Pembakaran, penyerangan, dan pengungsian massal menciptakan krisis kemanusiaan yang mendapat sorotan luas di media internasional. Hal ini menjelaskan bahwa tragedi ini meningkatkan tekanan moral dan politik terhadap Indonesia. Dunia internasional mendesak agar Indonesia menghentikan kekerasan dan membuka akses bagi pasukan penjaga perdamaian. Situasi ini semakin memperburuk reputasi Indonesia di mata dunia dan mempercepat keharusan untuk mengambil langkah tegas. Saya, Hanung Lambang, ingin membahas tentang tekanan dari negara lain dan PBB. Selain tekanan moral, Indonesia juga menghadapi tekanan diplomatik dari berbagai negara dan organisasi internasional. Australia, Portugal, dan banyak negara lain mendorong pembentukan pasukan internasional untuk menghentikan krisis kemanusiaan. PBB juga menuntut Indonesia agar bekerja sama dalam penyelesaian konflik.
Artikel menunjukkan bahwa tekanan dari multilateral ini membuat Indonesia semakin sulit. Mempertahankan posisinya, menolak kerjasama internasional hanya akan memperburuk hubungan diplomatik Indonesia yang saat itu sangat membutuhkan dukungan luar negeri. Perkenalkan, saya Muhammad Ilman Musyafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tekanan Amerika Serikat dalam faktor kunci. Menurut artikel ini, faktor paling besar dalam keputusan Indonesia adalah tekanan dari Amerika Serikat. Pada 9 September 1999, Presiden Bill Clinton menghentikan seluruh kerjasama militer dengan Indonesia. Amerika Serikat juga mengancam akan menahan dukungan finansial internasional melalui IMF dan Bank Dunia di saat Indonesia sangat bergantung pada bantuan tersebut akibat krisis ekonomi 1998. Artikel ini menegaskan bahwa ancaman ini menciptakan risiko ekonomi dan politik yang sangat besar bagi Indonesia jika tetap mempertahankan Timur Timur. Karena itu, tekanan Amerika Serikat menjadi faktor eksternal utama yang mempercepat keputusan pelepasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishamdani Wizikri. Ingin menjelaskan analisis biaya manfaat bagi Indonesia. Berdasarkan seluruh faktor tersebut, pemerintah Indonesia melakukan perhitungan biaya manfaat. Dalam artikel ini yang menyatakan bahwa biaya pertahankan Timur Timur jauh lebih daripada manfaat strategisnya. Jika Indonesia menolak tuntutan internasional, resikonya mencakup terputusnya bantuan ekonomi, memburuknya hubungan diplomatik, instabilitas politik dalam negeri, dan kerusakan citra internasional. Sebaliknya, melepaskan Timur Timur itu justru dapat memperkuat citra Indonesia sebagai negara demokratis dan mengurangi beban militer serta politik. Maka secara rasional, pelepasan Timur Timur menjadi keputusan paling logis bagi kepentingan nasional Indonesia. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekan Rizky dan 233 Di sini saya akan membahas tentang bagaimana Indonesia bisa melepaskan Timur Timur melalui dua faktor, yaitu faktor domestik dan faktor internasional. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, itu faktor domestik, di mana Indonesia ini pasca reformasi, dia ini mendapatkan tekanan keamanan yang jangka panjang, dengan berjangka panjang seperti itu. Dan juga dari tekanan keamanan jangka panjang ini, mereka menghormati hasil referendum. Nah, seperti itu. Sedangkan faktor internasional, di mana dia ini menghormati atau takut dan banyak tekanan dari negara diplomatik. Sedangkan di sini juga Indonesia mendapat ancaman dari Amerika Serikat dengan militernya ataupun ekonominya. Nah, maka dari itu, dari kedua poin itu, mereka atau Indonesia ini dengan sangat yakin dengan memilih keputusan tepat untuk melepas Timur Timur. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf jika memang ada salah kata atau salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.